tidak pernah jauh daripada hidup kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan pada hari ini ketika kami ada di tempat ini juga Engkau ada bersama dengan kami. Ketika kami dalam kesulitan, ketika kami dalam masalah, kami percaya juga Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa menolong, menjaga dan melindungi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberkati, menolong di dalam pemberitaan firman ini. Tuhan Engkau Allah yang berkuasa atas setiap kami. Sehingga Tuhan di dalam pemberitaan firman ini, kami semua yang hadir, kami semua juga yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami boleh diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Segala hal yang ingin mencoba mengganggu, menghalangi, bahkan ingin mencoba mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman Tuhan, kami sepakat, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami izinkan Roh Kudus bekerja, penuhi tempat ini, bahkan penuhi setiap ruangan hati kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, di nama Tuhan shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes. Iya, saya kurang tahu ini karena sudah jam kedua. Apa bagaimana? Agaknya kurang. Kita ini ada satu. Enggak, 1000 nih. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes. Ya, mohon maaf, saya hanya dengar suara Marno. Ya, luar biasa sekali. Ya, puji Tuhan, semangat. Saudaraku yang terkasih, kita tidak terasa bahwa kita sudah memasuki bulan yang ketiga di tahun yang baru ini. Ya, saya lihat wajah-wajah yang luar biasa untuk memasuki bulan yang ketiga ini di tahun yang baru ini. Saya lihat ada banyak kegerakan, aktivitas mengambil bagian dalam pelayanan. Ini hal yang luar biasa sekali. Saudara, saya sampaikan bahwa memang tahun ini tema besar kita adalah tahun pelayanan, ya. Tahun pelayanan, kita sudah belajar bagaimana kita harus melayani, kriteria seorang pelayan, mengapa kita harus melayani. Itu sudah belajar selama 2 bulan. Nah, saudara, tema kecil kita sepanjang bulan ke depan, saudaraku yang terkasih, ya, pentingnya ibadah, atau sebenarnya tema besar kita, tema seluruh kita dari Bapak Gembala juga hakikat beribadah. Artinya hakikat itu fungsinya, ya, maknanya, ya. Ada lagi adalah pentingnya kita ibadah. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pentingnya ibadah di dalam kehidupan kita, ya. Jadi supaya kita mampu melihat atau mampu membedakan mana yang terpenting dalam hidup ini, ya, mana yang terpenting dalam hidup ini, karena semuanya sangat penting, ya. Tetapi apa yang harus kita cari dalam hidup ini, ya, sampai kita juga beroleh sukacita, kita juga berhasil dalam perjalanan kita juga berhasil di dalam pekerjaan kita. Maka ada sesuatu hal yang paling penting dalam hidup ini. Ya, kalau tadi lagu ini berkata marilah kepadaku, saudaraku, sesuatu hal yang luar biasa sebenarnya, bahwa ya, keberhasilan kita, pekerjaan besar kita, ya, apapun yang kita kerjakan, wow, kita ini adalah orang yang luar biasa mungkin, tapi kita tanpa dapat sumbernya, maka semua akan sia-sia. Ya. Oleh sebab itu, ya, di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, maka ya, firman Tuhan katakan tadi pagi, ya, setiap orang yang takut akan Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan dan beribadahlah.
Artinya orang yang takut akan Tuhan harus beribadah kepada Tuhan. Kecuali kalau sudah tidak takut Tuhan, ya nggak apa-apa, nggak usah ibadah. Ada orang yang nggak takut sama Tuhan? Siapa yang nggak takut Tuhan? Boleh angkat tangan. Orang yang takut Tuhan? Orang yang takut Tuhan. Berarti masih ada yang nggak angkat tangan. Berarti ada yang nggak takut. Hah? Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, setiap orang yang takut akan Tuhan, artinya yang sudah mempercayakan hidupnya, dia sudah percaya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, ia harus beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan nanti ada banyak orang mau percaya Yesus, saya percaya, ya, saya pasti selamat. Saudara, no, ya. Saudara percaya tapi kalau tidak pernah datang ibadah kepada Tuhan, tidak pernah beribadah kepada Tuhan, lalu apa tujuan saudara terima Yesus? Ya. Jadi setiap orang yang terima dan percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat pribadi kita satu-satunya, maka setiap orang yang percaya itu harus beribadah kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan tujuannya dalam hidup kita, supaya kita menjadi satu keluarga yang luar biasa, ya, keluarga yang suka beribadah kepada Tuhan, keluarga yang suka memuji Tuhan, keluarga yang senantiasa memberkati, ya, saling memberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup. Pak, kita harus selalu ada di dalam satu persekutuan, yaitu yang namanya ibadah. Ya. Oh, tadi pagi Yosua berkata, ya, kalau kamu menganggap bahwa tidak baik beribadah kepada Tuhan, silakan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Dia tahu betapa pentingnya ibadah itu kepada Tuhan. Tetapi kalau ada orang, ya, yang berkata bahwa ibadah itu hanya banyak berkata begini, ya, ibadah itu hanya menghabiskan waktu. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ibadah itu tidak menghabiskan waktu saudara, tidak menyita waktu saudara. Ya, ibadah itu, saudara, jangan kita buat ibadah itu, ya, adalah kalau mungkin kita nggak punya waktu, kalau mungkin kita ada waktu luang, baru kita ibadah. Ya, tapi terkadang kita ada waktu pun tidak datang ibadah. Padahal ketika kita tidak datang beribadah kepada Tuhan, saya mau sampaikan bahwa sesuatu hal yang paling penting dalam hidupmu, ya, sedang terlewat. Ya. Kenapa? Hal yang lebih penting dari segala sesuatu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, adalah ketika engkau ada di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Hal yang paling terpenting di dalam segala sesuatu, bukan materi, bukan harta, bukan hal yang lain, bukan jabatan, ya, tetapi hal yang terpenting, saudaraku yang terkasih, di dalam hidup ini, yang adalah ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita ada di hadapan Tuhan, beribadah, memuji, dan menyembah Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, puji Tuhan. Ya, artinya dia sudah mulai bergerilya. Ya, merusak konsentrasi anak Tuhan, karena ini namanya ibadah. Ya, jangan sampai orang terganggu beribadah. Ya, segala sesuatu miring untuk mengalihkan perhatian kita. Tapi biarkan, ya, kita tetap fokus. Ya, jangan paham sendiri. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, sesuatu hal yang terpenting jangan sampai. Terkadang begini, terkadang ini yang kita katakan tadi, ya,
ibadah itu oke lah, kalau kita ada waktu kita ibadah, kalau nggak ada waktu, ya mau bilang apa, Tuhan juga tahu kok, Tuhan juga ngerti. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang saya mau sampaikan, bahwa ketika kita kehilangan ibadah kita, artinya kita sedang kehilangan kehidupan kita. Ya, kita sedang kehilangan waktu kita untuk Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, ya, Yosua berkata tadi dalam firman-Nya di dalam ibadah pertama, kalau kamu memang anggap bahwa tidak baik beribadah kepada Tuhan, hanya menghabiskan waktu, hanya menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, menghabiskan dana, menghabiskan uang karena harus ini dan itu. Saudaraku yang terkasih, ya, pilihlah, tentukanlah hari ini kepada siapa engkau beribadah. Itu firman Tuhan katakan. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, itu yang firman Tuhan katakan. Tetapi kita hari ini, ya, kita sama seperti Yosua. Saya tidak tahu saudara juga bisa seperti itu atau tidak. Ya. Tapi lihat, kerinduan kita untuk datang beribadah itu juga, ya, itu yang penting. Ketika kita datang, ya, datanglah dengan hati yang rindu sama Tuhan. Amin. Seberapa banyak kita yang rindu datang kepada Tuhan? Wah, datang. Wow, semua ya. Kecuali kalian. Oh enggak. Oh iya, datang. Ya. Semua luar biasa. Artinya kita rindu. Kita datang memang karena rindu, bukan kita datang karena jangan-jangan ada mujizat nanti. Kita lihat ada orang yang mati dibangkitkan. Ayo yuk, kita mau nonton. Nah, di dalam ibadah saudaraku yang terkasih, kalau ada mujizat yang sedang terjadi, kalau ada manifestasi, kita bukan nonton, ya, tapi kita sedang beribadah. Nah, kita fokus yang manifestasi, ya. Jadi kita nggak usah. Kalau kita datang ibadah kepada Tuhan, jangan, kapan, ya? Ada orang yang didoain, dia berkata, Pak Pendeta, saya didoain di depan, saya maju di depan, ya. Terus kenapa saya nggak jatuh? Dia nggak jatuh katanya. Waktu kamu didoain, apa yang kamu pikirin? Saya hanya mikirin kapan saya jatuh. Dia nggak jatuh, karena dia bilang, oh nggak jatuh ya, nggak jatuh. Ya, dia mikirin jatuhnya. Ya. Padahal ketika kita datang di depan, ketika misalnya kita didoakan, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, fokuslah dengan masalahmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan. Masalah jatuh atau tidak itu bukan urusan kita. Amin. Amin. Ya. Masalah engkau sembuh atau tidak sembuh itu juga bukan urusan kita, tetapi Tuhanlah, Engkaulah yang menentukan. Ketika engkau sungguh-sungguh datang berdoa sama Tuhan, pendeta hanya sebagai alat. Ya, jangan nanti bilang bahwa kalau pendeta ini urapannya luar biasa, pendeta ini urapannya dikit. Pendeta itu nggak ada urapan. Ya, kenapa kalau ini yang berdoa rasanya semua dari bulu kaki saya sampai bulu telinga rambut saya semua keriting. Ya? Tapi kalau pendeta yang satu itu karena sedikit urapannya hanya bulu hidung saya. Nah, kalau yang satu, kalau pendeta yang tidak ada urapan itu kalau didoain, pikiran saya kemana-mana. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, saya mau sampaikan, hamba Tuhan adalah hanya Allah. Tuhan yang membuat mujizat. Kalau hari itu saudaraku yang terkasih kita tidak terima mujizat, itu bukan berarti salah siapa. Bukan berarti salah hamba Tuhan, bukan berarti salah keadaan. Ya, kita juga perlu koreksi. Kita datang dengan sungguh-sungguh atau kita memang hanya datang sebagai penikmat mujizat. Ya, maka itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita dengan bijak, ya, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar sama-sama pentingnya ibadah ini. Mari kita buka dulu 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 10.
Boleh saya buka? Saya mulai. Oh, saya tutup lagi. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama 1 Timotius ya. Itu sebelahnya 1 Yohanes. Kamu sama-sama satu. Oke, sudah dapat, kita baca. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Sebab itu semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ada amin? Amin. Saudaraku yang terkasih, dari pembacaan firman Tuhan ini ya, ketika nanti kita kurang mengerti, kita boleh baca lagi sampai Tuhan memberikan satu pengertian bagi kita. Kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ya. Di dalam hal ini Timotius diingatkan kepada Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu hal yang penting. Artinya saudaraku yang terkasih, ibadah itu perlu latihan. Ya, hari-hari ini saudaraku yang terkasih, latihan, perlu latihan. Kenapa? Kita di dalam kita beribadah, saudara, mungkin kita nggak sanggup satu jam, nggak sanggup 2 jam. Kita dilatih, saudara. Ya, kita dilatih terus untuk dapat beribadah kepada Tuhan, konsentrasi kepada Tuhan. Itu butuh yang namanya latihan. Oleh sebab itu dia berkata, latihlah dirimu beribadah, karena ibadah itu mengandung janji. Ya, berarti ibadah ini adalah sesuatu hal yang penting dan yang terpenting di dalam kehidupan setiap kita. Ya, ibadah itu penting bagi setiap orang percaya. Ya, karena ibadah itu penting, saudara, maka kita harus perlu dengan kerinduan datang kepada Tuhan. Ingat, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa apa? Kita tidak datang beribadah kepada Tuhan karena sesuatu, tidak. Tapi kita datang kepada Tuhan karena kerinduan. Kalau orang yang datang dengan kerinduan datang kepada Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka percayalah, ia akan menemukan hadirat Tuhan. Ya. Tetapi kalau ada orang yang datang bukan dengan kerinduan, tetapi hanya ingin melihat mujizat, hanya ingin merasakan sesuatu, saudara, ya, jangan salah kalau Anda pulang dengan kecewa. Ya, jangan salah kalau Anda pulang dengan ketidaktenangan. Ya, ada orang berkata ketika masuk dalam gereja, ada orang yang berkata, oh, kok nggak ada hadirat Tuhan? Udah nggak ada hadirat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, jangan berbicara tentang soal hadirat atau bagaimana. Saya mau sampaikan, ketika kita masuk dalam ibadah, di dalam ibadah itu hadirat Tuhan sudah ada. Permasalahannya, kita yang datang ini mau masuk apa? Tidak. Ya?
Ketika kita masuk dalam satu ibadah, artinya apa? Kita masuk dalam satu hadirat Tuhan. Terkadang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hati kita boleh duduk. Hati kita boleh duduk. Ya, tubuh kita boleh ada di sini, pikiran kita nggak tahu kemana. Ya, bagaimana kita bisa menemukan hadirat Tuhan? Ya, sementara kita ada di sini, lalu kemudian angin kencang, lalu yang dipikirin adalah cucian saya. Betul? Hujan. Aduh, baru tadi saya kasih turun di bawah tuh cucian, udah hujan, siapa yang... Wah, udah macam-macam pikiran. Bagaimana kalau terbang ke rumah tetangga karena angin kencang, ya, ketukar dah bajunya. Ya, yang dipikirkan cuma, padahal sementara dia beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, usahakanlah tubuh, jiwa, dan roh kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Jangan hanya tubuh kita, saudara, ya, tetapi hati dan pikiran kita juga. Saya jadi bingung ada yang lari depan. Hujan. Ya, baik. Itu sudah berlalu. Oleh sebab itu penting sekali ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ya, ini sesuatu hal yang penting. Pertama, kenapa penting? Saudara yang terkasih, kita mau baca, kita mau lihat, kita mau belajar sama. Kenapa ibadah itu penting? Pertama dia bilang, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang murtad, lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan. Wow. Firman Tuhan sudah jelaskan, peringatkan kita kenapa ibadah itu penting. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada waktu-waktu yang akan datang, Bapak Ibu Saudara, ya, akan ada orang-orang yang murtad. Orang yang murtad ini adalah orang yang tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dia mengaku sebagai orang Kristen, orang percaya, tetapi tidak sungguh-sungguh. Maka pada akhirnya mereka akan kecewa dan mereka akan menjadi murtad. Mereka lebih memilih, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mereka mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Ya, apalagi dengan banyaknya sekarang ini, ya, roh-roh penyesat. Ya, banyak sekarang kita lihat, ya, gereja-gereja bermunculan. Ya, salah satunya kalau kita masih ingat ada yang namanya terang-terangan lagi, ada gereja setan, ya. Nah, saudaraku yang terkasih, ya, kita lihat ibadahnya. Ya, saya pernah nonton, bukan saya pernah masuk. Saya pernah nonton bagaimana. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini. Kenapa ibadah itu penting? Ya, supaya kita jangan menjadi orang yang murtad. Kenapa dia berkata bahwa akan ada waktunya, ya, orang-orang akan menjadi murtad. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan peringatkan kepada kita, ya, supaya kita ini benar-benar dan sungguh, ya, mementingkan ibadah itu di dalam kehidupan kita. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, karena jangan sampai kita orang yang percaya, ketika kita datang beribadah, ibadah kita setengah-setengah. Saudaraku yang terkasih, ya, ada orang percaya, Bapak Ibu Saudara, dia terima Yesus, dia berkata bahwa saya adalah orang percaya. Ibadahnya bisa sekali setahun, ya, tapi di sini enggak, ya. Di sini semua setiap minggu ibadah, betul? Amin. Ya, ada orang yang ibadah sekali setahun, ada orang yang ibadah, ya, entar aja deh Pak. Kalau sudah waktunya, waktu apa? Waktu Tuhan datang. Wah, ini luar biasa sekali. Jangan. Kalau waktu Tuhan datang nanti masalahnya kita terangkat ke atas apa turun ke bawah. Ya. Nah, ini kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus orang menjadi setia. Ibadah itu penting. Jadi pentingnya ibadah itu bagi kita, supaya pertama, kita jangan menjadi orang yang murtad. Jangan jadi orang yang murtad. Kenapa saudara? Kalau kita ibadah ini setengah-setengah, maaf ya,
kita akan mudah diombang-ambingkan. Pengajaran ini, pengajaran itu, apalagi dengan banyaknya sekarang pengajaran. Ya, kita tidak tahu pengajaran mana yang benar, sehingga membingungkan kita. Yang pada akhirnya apa? Mending saya tidak punya Tuhan. Ya, lalu kita tinggalkan Tuhan. Kita menjadi orang yang murtad. Dia berkata tadi, ada orang yang mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta memakai cap mereka sendiri. Ya, kita dipengaruhi, ya, bahwa tidak baik dan tidak baik. Akhirnya apa? Kita mengikuti ajaran-ajaran demikian. Ya, ada ajaran yang membuat kita dilarang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini firman Tuhan berkata apa? Ayat 4. Coba. Berbagai macam ajaran yang kita terima, saudaraku yang terkasih, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya. Nggak boleh ada yang berwarna, semuanya seperti. Wow, ini luar biasa sekali. Tapi lihat firman Tuhan. Ayat 4, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang. Kenapa kamu nggak makan? Karena yang bagi saya itu nggak ada yang haram. Ya, hampir sama kita dengan Omikron. Ya, beda-beda tipis. Kalau manusia bukan Omikron, namanya omnivore, pemakan segalanya. Karnivora itu pemakan daging, herbivora pemakan tumbuhan. Nah, kalau omnivora, wow, segala-galanya, baik tumbuhan, kayu, kancil, apapun jadi. Ya, saya berharap saudaraku, tetapi kalau untuk jaga kesehatan saudara. Tapi firman Tuhan bilang, tidak ada orang yang melarang saudara untuk tidak makan. Tetapi pada waktu itu akan banyak pengajaran-pengajaran sesat. Banyak orang yang melarang, oh jangan menikah ya, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak menikah, kudus selama-lamanya. Ya, hati nggak bisa dibohongi, betul? Ya, meskipun kita bilang, oh saya nggak mau menikah, tapi hati nggak bisa dibohongi. Deg-degan kalau ketemu dia tuh. Betul nggak? Sebab itu Paulus berkata apa? Kalau kamu memang menikahlah. Tapi kalau kamu memang tahan, ya silakan. Artinya apa? Kamu diberi karunia khusus untuk memang tidak menikah. Saudara yang kasih, saya mau sampaikan, ada orang yang memang diberikan karunia khusus untuk tidak menikah. Jadi jangan salahkan kalau ada orang yang tidak menikah lalu kemudian kamu nggak laku, ya bukan. Tapi karena memang Tuhan memberikan karunia itu buat dia. Amin. Loh, nanti baca dalam Korintus. Saya nggak mengadakan. Itu satu karunia yang Tuhan beri. Ya. Paulus itu punya karunia seperti itu, makanya dia tidak kawin. Makanya dia tidak menikah. Dia punya karunia itu. Ya. Tapi saya nggak mau minta karunia itu. Terserah siapa yang mau. Biasanya yang meminta karunia itu dia sudah kecewa. Tuhan kasih aku karunia yang tidak mungkin, supaya aku tidak kecewa lagi. Jangan minta. Ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan berikan. Amin. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, jangan ada lagi orang yang menyesatkan kita dengan pengajaran-pengajaran. Artinya apa? Supaya kita tidak murtad. Oleh sebab itu beribadahlah kepada Tuhan. Ada amin? Bilang kiri kanan, ayo setia beribadah. Ya, coba lihat respon kiri kanannya ketika kita ngomong. Ya, sangat antusias enggak dia? Atau buat muke?
Nah, kamu uang muda maksudnya, ya. Saudara yang terkasih, itu hal yang pertama. Kenapa ibadah itu penting? Yang kedua, saudaraku, kenapa ibadah itu penting? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam ibadah itu saudara akan diperbaharui kembali, akan diberikan satu pengajaran yang baik yang datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata begini, dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan di dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Artinya saudaraku yang terkasih, di dalam ibadah kita akan menerima yang namanya ajaran yang baik. Ya. Kalau ada di dalam ibadah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, ketika kita dalam pertemuan ini lalu kemudian, membunuh itu bagus. Salah. Tetapi Yesus berkata, kasihilah. Amin. Kita tidak diajar kita di dalam ibadah pertemuan kita tidak diajar untuk balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sampai di mana? Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ajarkan kita di dalam ibadah kita akan diajarkan memaafkan sampai 70 kali 7 kali. Hitung-hitung. Berapa itu? Banyak. Ya. Artinya apa? Tidak ada habisnya. Ya. Ketika kita jadi apa? Kita mendapatkan satu pengajaran yang baik di dalam beribadah. Di sana kita akan dilatih. Dia berkata, dilatih sebagai apa? Soal-soal pokok iman kita. Oleh sebab itu diteguhkan di dalam ibadah. Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam ibadah, di dalam pertemuan ibadah kita, saya mau sampaikan, ya, jangan berpikir ada banyak orang yang kecewa karena dia berpikir begini, orang yang datang beribadah itu malaikat semua. Enggak. Ya, tapi di sini saya lihat semua manusia setengah dewa. Bukan manusia dewa ya, masih setengah. Jadi belum sempurna. Enggak. Tadi saya lihat di sini semua orang-orang baik. Amin. Amin. Tapi kita jangan lalai, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, ada gereja-gereja yang saya dengar, saudaraku yang terkasih di luar sana, dia punya jemaat. Artinya apa? Kamu nggak boleh taruh handphone loh. Ya, ketika doa bapak kami handphonenya selesai hilang. Ya, artinya ini juga tidak terdidik dalam soal pokok iman. Ya. Tetapi gereja di dalam ibadah yang baik, ibadah yang benar, itu kita dididik soal pokok-pokok iman kita, di mana kita akan belajar apa yang sudah kita dengar. Amin. Ya, di dalam ibadah itu kita akan bisa saling mengasihi, mengampuni. Ya, kita harus ketemu dengan orang yang mungkin tidak suka sama kita. Kita harus ketemu dengan orang yang mungkin benci sama kita. Ya, tapi saudaraku jangan lari, jangan menjauh. Kenapa, saudara? Anda ada di situ supaya hatimu, ya, supaya hatimu diubahkan oleh. Amin. Amin. Ada orang misalnya, maaf ini, ada orang suami istri bertengkar. Saudaraku yang terkasih, akhirnya apa? Mereka pisah gereja. Hah? Kok bisa? Yang satu ke sana, yang satu kemari, itu ya. Yang satu ke sana, yang satu ke sini. Agak bukan. Ya. Saudaraku yang terkasih, kenapa? Kenapa mereka nggak satu? Lagi berantem, lagi belum damai, lagi nggak sejahtera. Saudaraku yang terkasih, harusnya kita tidak boleh seperti itu. Oke, nggak usah suami istri, tapi kita sebagai teman, sebagai saudara, ya. Kalau misalnya saya, ya, berbuat sesuatu, ya. Lalu kemudian ada Bang Daniel, kami lagi bertengkar. Tentu sajalah, karena badannya gede saya ngalah. Tapi bukan berarti, ya, dia harus keluar dari gereja. Bukan berarti juga saya harus keluar dari gereja. Ya, kami akan tetap ketemu. Amin. Meskipun misalnya belum ngomongan, tapi kami ketemu. Ya, inilah yang melatih kita. Kita dilatih dalam hal ini.
Latih apa? Latih untuk memaafkan, latih untuk mengampuni, latih untuk bisa terima. Saya kesal, tapi bagaimana? Ya, kita nggak boleh keluar dari jalur. Ya, makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau ada sesuatu hal yang terjadi antara kita, ya jangan korbankan ibadahmu. Amin. Dengan berkata, oh saya bisa ibadah di tempat lain. Betul, kamu bisa ibadah di tempat lain, tapi apa masalahmu sudah selesai? Belum. Tapi kalau engkau tetap tinggal, saudara, masalah itu cepat atau lambat akan selesai. Disitulah namanya latihan. Ya, Pak Fernando kurang senang misalnya sama saya, ya kan? Karena setiap dia ketemu saya ketawa. Ih, Bapak ini lama-lama senyum-senyum terus sama dia. Enggak, tapi esok lalu kemudian, saya enggak pindah. Saudara, kalau kita pindah, kalau kita keluar, kalau kita mungkin tidak, akhirnya kita tidak menyelesaikan. Tapi ketika kita tetap, masalah akan selesai sampai kita berdamai kembali. Itu artinya apa? Kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ya, itulah pentingnya ibadah, untuk melatih kita dalam soal pokok-pokok iman kita. Ya, yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa ibadah itu penting buat setiap kita? Ya, kenapa ibadah itu penting bagi setiap kita? Karena yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, yang dibicarakan di dalam ibadah itu bukanlah tahyul, bukanlah dongeng. Ya, maka saudaraku yang terkasih, ya, tapi yang kita pelajari di dalam ibadah, yang kita terima dalam ibadah itu adalah janji Tuhan. Amin. Janji. Dia berkata begini, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Ada nenek-nenek di sini? Enggak ada, semua anak muda. Betul? Bukan saya loh yang ngomong ini. Dia bilang begini, ini ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya, saya juga bingung kenapa bukan kakek-kakek, kakek-kakek tua. Tapi kenapa harus nenek-nenek? Ada nenek di sini ya? Wah, bukan, ya? Puji Tuhan. Untung aja nggak tahu. Ya, ada Mano, ada nenek. Ada Bu Modi nenek, Oma. Oh, Bu Modi bukan nenek, Oma. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, ini nenek-nenek tua ternyata, ya, nenek-nenek tua waktu pada zaman bangsa Israel Yahudi ini suka berdongeng, ya, suka dongeng, masuk ke dunia dongeng, ya, ada Cinderella, ya. Ada Pinocchio, ya, ada Pinocchio, bukan, oh bukan, ya, Pinocchio, ya, saudaraku yang terkasih, ya, ada Pangeran Kodok, ya, yang semua, ya, yang berujung adalah pangeran. Saudaraku yang terkasih, semua dongeng itu berujung apa? Memang kejahatan harus dikalahkan, tetapi lihat di dalamnya ada pembalasan. Inilah yang kita mau, jauhilah dongeng, jauhilah tahyul, ya, karena semua itu hanya membuat pikiran kita. Tetapi yang dia katakan apa? Ya, ketika kita beribadah kepada Tuhan, artinya apa? Kita menemukan janji itu Tuhan. Amin. Ya, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini tentukan dalam hidupmu apa yang terpenting buat dirimu. Apakah kesenanganmu? Apakah kerjaanmu? Apakah usahamu? Apakah yang lain? Apakah uangmu? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan ajarkan kita, Yosua memberikan satu statement bahwa kalau kamu anggap tidak baik beribadah sama Tuhan, ingatlah, aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Artinya saudara, dia tahu berapa penting. Nah, ini 3
tiga hal ini saudara sangat penting. Oleh sebab itu di ayat 10 dia berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Artinya saudaraku yang terkasih, ibadah itu perlu diperjuangkan. Ada amin? Makanya banyak orang percaya hamba-hamba Tuhan, para rasul mati, martir. Karena apa? Karena memperjuangkan supaya saya dan saudara ini bisa ibadah. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak para misionaris datang, ya, memperkenalkan Injil itu supaya saya dan saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya ibadah itu harus diperjuangkan. Dia berkata begini, itulah sebabnya kita berjerih lelah dan berjuang. Kenapa? Untuk mendapatkan tiga hal tadi, saudara, kita harus berjuang. Kenapa saya katakan kita harus berjuang? Karena banyak hal yang menghambat kita untuk tidak datang ibadah. Dan ketika hal itu terjadi, berjuanglah supaya kamu sampai kepada ibadah. Ya, banyak hal yang membuat kita, ya, hari Minggu, hari Minggu hari libur. Kapan lagi? Senin sampai Sabtu kita capek. Ya, hari Minggu adalah waktu untuk istirahat. Sebab firman Tuhan bahwa ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, 7 hari lamanya engkau bekerja, dan pada hari yang ke-7 beristirahatlah. Oleh sebab itu saya mau tidur sepanjang hari. Ya, pakai firman pula. Nah, ya kan? Jadi tidak salah saya Pak Pendeta. Oh, tidak salah. Ya, tidak salah. Oleh sebab itu juga firman Tuhan berkata, kata Pak Pendeta, sebaliknya, ya, ibadah itu mengandung janji. Ini firman Tuhan, tidak masalah. Tetapi ingatlah firman Tuhan, ya, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Apakah kamu termasuk dari salah satunya? Saudara yang terkasih, kita nggak tahu. Maka perlu diperjuangkan. Amin. Saudara, saya percaya Anda berjuang datang kemari, betul? Berjuang, pastinya berjuang, benar? Datang beribadah sama Tuhan, berjuang kan? Berjuang, ya. Lagi anak-anak tidur harus bangun. Udah bangun, ya kaki nggak bisa digerakin, ya kan? Akhirnya dengan lambat. Lalu kemudian udah kaki udah bergerak gitu ya, tangan lemas banget, ya, udah lemas banget, terus kemudian kepala mulai pening, ya, kadang-kadang seperti itu, ya, udah duduk, aduh badan pegel, ya, sehingga apa? Lagi, ya kan? Lalu kemudian ketika badan itu tergeletak lagi ke kasurnya, tenang banget rasanya pikiran, ya, wow, damai sekali gitu ya. Akhirnya apa? Ya, kelewat. Ya, udah jam 7. Ntar deh ibadah kedua. Tidur aja dulu, masih ada 2 jam lagi. Ya. Dibel sama teman. Ya, ayo bangun, kita mau ibadah. Ya, duluan. Saya nyusul. Ya, lalu dia mulai lagi bergerak lagi. Ya, ngambil sepatu kayaknya malas banget. Ya, gak usah ngambil baju. Ya, nggak usah ngambil sepatu. Lihat bajunya, nggak ada yang cocok hari ini. Hari ini bukan hari yang cocok untuk pakai baju itu. Kenapa nggak datang ke gereja? Nggak ada baju. Lah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, banyak hal yang menghalangi kita untuk tidak datang beribadah selama. Maka ibadah itu perlu perjuangan. Amin. Perjuangan. Makanya dia katakan apa? Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam ibadah itu. Saudaraku yang terkasih, karena di dalam ibadah itu ada janji, karena di dalam ibadah itu ada pengajaran yang baik, karena ibadah itu adalah membuat kita tidak murtad, maka saudaraku, ibadah itu perlu kita perjuangkan. Ada amin? Ya, bilang kiri kanan, berjuang. Ya. Berjuang.
Ibadah kita perlu perjuangkan. Kalau kita tidak perjuangkan, kita akan menjadi orang yang malas datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang rumahan. Ya, kalau kita menjadi orang yang malas, saudara, kita akan menjadi orang rumahan yang kemana-mana gak mau pergi. Ya, mana? Yuk ibadah yuk. Susah geraknya. Ya, sudah mager. Ya, ayo kita ibadah. Gak bisa. Ini kaki. Padahal tadi saya sudah siap-siap rumah. Tiba-tiba nih, ya, kuping saya gatal. Ya, tangan saya gatal. Kenapa kalau tangan gatal? Ya mudah-mudahan aja, Pak. Ya, pas pergi ibadah ada yang datang kasih duit. Wah, ini sudah beda lagi ya. Ini saudaraku yang terkasih. Nah, saya percaya nggak ada di sini, betul? Sini semua saya lihat perjuangannya kita menjadi orang-orang yang menang, ya kan? Menjadi menang. Kenapa? Buktinya kita bisa sampai. Kalau kita jadi orang yang kalah, kita nggak sampai-sampai, betul? Ya, datang ibadah berangkat dari rumah jam 6, ya, sampai jam 10 ibadah kedua selesai juga nggak nyampe di gereja. Ya, nyangkut di mana? Lagi main bola, Pak, futsal. Di sini nggak ada. Ya, Pak Ketua ya. Nah, itu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, oleh sebab itu ambil sikap hari ini. Apa sih yang lebih penting dalam hidup? Ya, apa yang terpenting dalam hidup? Ya, ingat saudaraku yang terkasih. Ya, saya mau sampaikan. Artinya yang pertama, kenapa ibadah itu penting? Supaya jangan ada yang menyesatkan kita, jangan ada yang membuat kita murka. Amin. Dengan pengajaran yang tidak baik. Ya, saya nggak bilang tadi saudaraku yang terkasih, maaf ini berbicara tentang masalah haram dan haram. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata, ya, semua yang diciptakan Tuhan itu baik dan tidak ada yang haram. Ya, jadi terserah saudara mau makan atau tidak. Kalau nggak mau makan yang bagus-bagus itu, kasih, kirim ke rumah. Akan ada teman-teman yang bisa mengkonsumsi dengan baik. Ya, saudara, ya, kalau saudara menurut saudara haram, ya, firman Tuhan berkata apa tadi? Tidak ada yang haram. Ingat pertama begini, tidak ada yang haram. Kenapa? Semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Kalau engkau makan dengan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, meskipun di hadapanmu itu ada harimau yang harus kamu makan, berdoa bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas makanan. Ya, itu tidak harus. Ya, ya, kenapa? Kita mengucap syukur atas makanan yang Tuhan sediakan. Amin. Ya, ada gajah di depan Tuhan, terima kasih atas gajah yang Tuhan sudah berikan. Yang penting di doa. Ya, makan nasi kalau tidak didoakan haram nggak? Haram. Kalau saudara tidak berdoa, ini makan nasi sudah berdoa. Justru kalau didoakan jadi tidak haram. Ya, jadi saudaraku, jangan ada yang melarang saudara, jangan makan ini, jangan makan itu. Ya, semua boleh dimakan, tapi dengan aturan yang baik supaya kita sehat. Jangan makan sendiri. Kalau beli 5 kilo kepala babi gitu kan, ya makan sendiri, makan bareng-bareng enak, ya, supaya kita sama-sama sehat. Kalau sakit sama-sama. Enggak lah, saya nggak mau sakit sama-sama. Haleluya. Puji nama Tuhan, itu kebenaran firman Tuhan buat kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Dan ingat sekali lagi saudara, bahwa apa yang terpenting dalam hidup ini, yang terpenting adalah ibadah itu terutama kepada Tuhan. Amin. 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 Mari